Hai Potatoers, mungkin ini akan menjadi suara hatimu. Aku akan bukakan untuk kamu. Belakangan ini, kamu didekati dengan seseorang. Apakah dia serius kepadamu? Oke, belakangan ini, kamu didekati dengan seseorang. Apakah dia serius padamu? Kita akan lihat sebelumnya, ya. Untuk orang ini itu karakternya kayak gimana dulu. Ya, kita akan lihat karakter orang ini seperti apa. Ini bisa cocok, bisa enggak ya teman-teman. Karakternya dia ini termasuk orang yang bucin. Ya, termasuk orang yang bucin. Kerap dia tuh suka kayak bicara manis. Ya, bicara manis. Mungkin komunikasi kalian itu dari sosial media, WhatsApp atau apapun, karena mungkin ada yang LDR-an jauh atau gimana pun. Terus yang aku lihat, dia kalau chatting kadang-kadang ngomongnya suka sedikit-sedikit gitu. Lalu ada kartu assistance. Nah, di sini teman-teman, yang aku lihat orangnya ini termasuk suka menolong. Kita lihat sama-sama ya. Untuk energinya orang ini, bagaimana dia ke kamu? Ada kartu King of Swords. Ada kartu Five of Cups. Ada kartu, oke, kita akan baca satu-satu ya teman-teman. Energi keseluruhan, di sini ada kartu King of Swords. Apakah di sini dia termasuk orang yang memang tertarik dengan kamu? Dalam arti tertariknya itu kayak suka dengan fisik kamu, ya. Kalau dari segi fisik, segi kenyataan ada. Ya, apakah di sini dia mempertimbangkan kamu? Bakal next jadi pacar gue nih. Aku ngelihat yes, ada pertimbangan. Tetapi harus kamu concernkan adalah dia itu termasuk orang yang baru saja move on dari kisah masa lalu yang menurut aku sangat-sangat berat. Ada kekecewaan tersendiri. Dulu dia punya pasangan dan happy ya, memberikan segalanya ke orang itu. Nah, tapi di sini ada kekecewaan dikarenakan ada kisah perselingkuhan. Nah, terus yang aku lihat bagaimana dia ke kamu. Ada kartu Nine of Wands. Kalau aku bilang, kamu harus sabar dulu karena memang energinya ini tuh masih setengah hati. Setengah hati gimana kak? Bukan tadi kakak bilang dia suka sama aku. Memang suka sama kamu, tapi belum bisa banyak move on dari energi yang lama. Dia masih kayak terngiang-ngiang, ada rasa ketakutan dan juga khawatir kalau dia dihianati lagi. Ada kartu The World. The World ini artinya apa? Dia itu sedang dalam misi mengkomplitkan atau menggolkan kisah masa lalu. Dia pengen lepas dari masa lalu. Progresnya sudah seperti apa? Setiap dia mau maju, sepertinya kayak ketarik energinya ya. Belum begitu berprogres. Setiap dia mau maju, selalu kayak ada hambatan. Jadi dia itu selalu kayak nggak bisa lepas dari kisah-kisah lama. Ya, bagaimana perasaannya sih kak ketika dia melihat aku? Kita akan lihat sama-sama. Ten of Swords. Aku sih kayak bilang, dia belum bisa memberikan hati sepenuhnya. Dalam pikiran, dia mau berusaha keras. Kemudian, dari sikap, nah ini dia teman-teman. Aku masih melihat kadang-kadang orang ini tuh kayak pasif atau on off. Yang membuat biasanya energi kamu itu bakalan drain ke orang ini.
Kita akan lihat dulu ya, bagaimana dia ke kamu. Ada kartu Wheel of Fortune. Kamu tahu nggak dia bilang gimana? Ya kalau misalnya memang dia bertahan dengan aku, ya berarti dia jodohku. Dia ke kamu, ada kartu Queen of Pentacles. Dia bilang, aku tuh sudah menjadi apa adanya diriku. Ya, kamu mungkin nggak bisa menuntut harus bagaimana. Nah, di sini ada kartu Queen of Cups. Dia mencintai kamu, yes, mencintai kamu. Dan ada kartu Seven of Pentacles. Dia memang tertarik dengan kamu. Ya, tapi lagi-lagi masih ada kehampaan. Di sini kartu Seven of Pentacles, rencananya ke depannya seperti apa belum tahu. Terus apa yang dia mau, Kak? Kita akan lihat sama-sama. Energi kalian di tengah-tengah. Ada kartu Two of Swords. Seseorang ini masih belum yakin. Dia akan mencoba untuk belajar mencintai kamu. Ya, tapi sedikit-sedikit, tidak bisa dipaksaan. Kalau misalnya kamu meminta sebuah keseimbangan, belum bisa seimbang banget, belum yakin banget. Jadi kalau aku bilang, dia akan berusaha nih untuk menyeimbangkan kamu, sehingga dia nggak mau gini, ada perasaan kayak dia PHP-in kamu. At least dia berusaha. Dari physically gimana, Kak? Queen of Swords. Lalu ada kartu The Moon. Kamu jangan heran ya, teman-teman. Kalau seandainya dia banyak romantis ke kamu, tetapi di sini kalau diajak ketemuan agak suka mager, agak suka males, hati-hati. Lalu kita lihat di sini ada kartu The Star. Kartu The Star itu kayak menunjukkan bahwa energi yang memang didapatkan dari kamu adalah kamu tuh berharap ke orang ini. Ya, yang kutangkap, kamu berharap ke orang ini, tapi orang ini masih belum bisa kau genggam. Pada akhirnya, aku harus gimana, Kak? Ada kartu The Lovers, kamu mencintai dia. Namun ya begitu, lagi-lagi. Ada kartu The Hierophant. Ya, jadi dia belum bisa seluas kamu. Dia termasuk orang yang introvert, orang yang memang agak sulit untuk membuka hati. Begitu ya, karena masih ada energi masa lalu. Nyebelin ya orang kayak gini, tapi aku pengen, Kak, sama dia. Apa sih yang bisa membuat dia bisa lebih luas ke kamu dan melupakan masa lalunya? Tuh, kamu harus bilang sama dia bahwa yang berlalu adalah energi yang berlalu. Relationship yang sudah selesai maka akan lebih baiknya ditinggalkan. Ya, kalau kamu ingin growth, ingin bertumbuh, ingin tenang, cobalah untuk jatuh cinta lagi walau sulit. Di sini ada kartu Clock. Dia memang nggak bisa namanya tiba-tiba kayak jatuh cinta, membuat kamu sebagai pelarian. Semuanya butuh waktu dan butuh proses. Yakinlah bahwa dewa cinta itu akan datang. Maksimalnya berapa lama, Kak, aku harus menunggu dia? Ada kartu The Tower. The Tower sendiri itu sebetulnya nggak boleh lama-lama ya. Kalau aku bilang maksimal 6 bulan. Kalau misalnya kamu statusnya ini HTS atau sedang dekat. Nah, pada akhirnya, apakah ada keajaiban? Kita akan lihat sama-sama. Kamu akan jadi dengan dia. Wow. Ada kartu The Hangman. Di sini jujur ya, teman-teman. Aku bisa lihat
dari dianya itu nyaman dengan keadaan yang merana. Dan kamu di sini, kalau aku lihat harus segera memutuskan apabila dia tidak terbuka. Kamu sayang sama dia, tapi dia tidak bisa memberikan yang sama dengan kamu. Solusinya apa ya? Solusinya harus menunggu. Apakah aku bisa jadian dalam waktu dekat? Kasih waktu 6 bulan dari sekarang, ya. Orang ini tetap akan menjadi seseorang yang dingin, dalam arti gini, traumanya dia itu belum hilang. Kamu harus punya solusi supaya hubungan kalian itu bisa growth, ya. 1, coba bujuk dia untuk sama-sama meditasi dengan kamu, untuk ketenangan pikiran. Boleh kamu daftarin ke seminar, kelas, atau apapun, karena ada trauma yang harus dihilangkan. Yang kedua, kalau misalnya memang betul nggak bisa dan ini memang kisah cinta yang sangat menyayat hati, kamu boleh arahkan dia ke hipnoterapis. Gunanya apa? Untuk membuat luka batinnya itu hilang secara perlahan dan kontinu, sehingga dia bisa merasakan lagi energi cinta. Percuma ketika kamu memberikan cinta tapi orang ini masih kelam dengan masa lalunya. Yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan adalah, kalau kamu datang ke rumahnya, kamu ambil memori-memori atau barang-barang dari mantannya dia, supaya dia nggak lupa. Pastikan cek ke handphonenya, foto-foto mantannya masih ada nggak? Masih berteman di sosial media nggak? Itu hak kamu untuk kamu hapusin. Ya, kalau nggak akan maju hubungan ini. Oke. Kita akan lihat lagi ya. Ada kartu death, teman-teman. Kamu harus bilang kepada dia, apa yang harus diakhiri sekarang adalah kisah kelam dari masa lalu. Kisah kelam dari masa lalu. Kalau misalnya kita tidak memiliki kisah kelam, maka kita tidak bisa bertumbuh. Nah, pelajaran untuk dia adalah dia harus menerima masa lalu, harus dilepaskan dan menerima kamu. Mungkin agak sulit ya teman-teman, tapi aku yakin kamu bisa berusaha. Karena kamu akan mendapatkan kesulitan adalah ketika kamu menawarkan sesuatu, dianya berasa flat aja. Ingat loh, dia bukan tidak mencintai kamu, tetapi masih ada masa lalu yang belum bisa dilepas. Dan itu sepertinya traumatik buat dia. Ada nggak kira-kira nama dia di sini? Kalau ada dan kamu dalam kondisi, sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Kamu berdoa menurut agama dan kepercayaan. Coba tanamkan dalam hati kalian, semoga orang yang bisa orang yang ada namanya di depan kita, ya, fokus sama orangnya, fokus sama wajahnya. Semoga dia bisa segera move on dan bisa lebih bebas lagi untuk merasakan cinta. Dan dia sadari bahwa ada cinta di depan matanya, which is aku. Ya, which is aku. Tunjuk ke dirimu sendiri. Which is aku. Ya, afirmasikan doa yang aku berikan barusan sebelum tidur juga. Ya. Intinya adalah, buatlah dia mengisi kekosongan hatinya dan tersadar bahwa ada cintanya di depan dia adalah aku. Seperti itu. Ulangi terus menerus karena ini adalah manifestasi. Oke? Six of Pentacles. Aku melihat akan ada sebuah kemajuan. Kamu menghilangkan trauma dari orang ini. Ya, ada kemajuan. Kamu menghilangkan trauma dari orang ini. Dan yang aku lihat, dia mulai akan menerima cinta kamu dan mulai berpikir kayak logis gitu. Oh iya, kisah masa lalu walaupun berat, tapi aku harus menerima. Dan ternyata memang masih ada orang yang mencintaiku, which is
ini ada di depan mataku. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and I see you, I love you. Bye bye Potators.